Jadi Silatnas itu agenda rutin MTA. Jadi judulnya saja Silatnas MTA, Silaturahim Nasional Majelis Tafsir Al-Quran. Cuma kali ini memang kita batasi, Mas. Kita batasi maksimal di 50.000, tidak boleh lebih. Jika nanti dari perwakilan-perwakilan MTA yang jauh-jauh itu mengirim perwakilan-perwakilannya untuk datang sebagai peserta silaturahim nasional. Kewajiban beliau-beliau yang dikirim ke sini nanti menyampaikan kepada saudara-saudara kita keluarga besar MTA yang kebetulan belum diizinkan oleh Allah hadir di sini. Jadi ini yang keempat. Dan momentum Silatnas ini tidak diikat berapa tahun sekali, Artinya bisa 2 tahun sekali, bisa 4 tahun sekali. Karena inti dari Silatnas ini yaitu pengukuhan pengurus-pengurus baru dan peresmian perwakilan serta cabang baru MTA di seluruh Indonesia yang tahun ini ada 155. Sebelumnya sampai hari ini Allah beri amanah kepada MTA 604 perwakilan dan cabang. MTA diamanai oleh Allah 604 cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini atas kuasa dan ridho Allah, MTA diberi amanah tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 155 cabang dan perwakilan yang baru, sehingga dengan demikian saat ini amanah dari Allah kepada MTA 759 cabang dan perwakilan yang baru. Inti dari Silatnas itu satu, seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia kita bertemu, meski hanya sebagian melalui perwakilan-perwakilan. Jadi ada yang mewakili, misal dari Kalimantan, dari Sumatera, kan karena kita batasi, maka dari sana hanya datang mungkin 200, 300. Jadi ini pertemuan fisik kita. Namun ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu untuk lebih mempertahankan hati di antara keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Karena pertautan hati ini lebih penting daripada pertemuan fisik. Kalau pertemuan fisik, sesudah selesai bertemu pulang ke rumah masing-masing. Tetapi kalau sudah tidak bertemu, apa iya di rumah masih mendoakan saudaranya? Kalau saudaranya kesulitan, apa iya tergugah hatinya, terpanggil hatinya untuk segera memberikan, mengulurkan tangan, bantuan, dan lain sebagainya. Maka ini pertemuan hati itu penting, lebih mempererat pertemuan hati keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Terus kemudian itu Silatnas untuk meresmikan perwakilan dan cabang yang baru serta mengukuhkan pengurus-pengurus peresmian dan cabang yang baru. Hanya itu tujuan dari Silatnas MTA. Tidak ada agenda nanti sesuatu nanti begini, Silatnas untuk ini, tidak. Kan untuk merajut persaudaraan, membangun negeri. Tujuannya kan itu. Jadi biar bagaimanapun kami keluarga besar MTA itu juga termasuk bagian dari anak bangsa. Maka sudah kewajiban bagi kami sebagai anak bangsa untuk turut serta membangun negeri yang kita cintai. Maka pembangunan negeri yang bisa dilakukan sementara ini kita mempererat tali persaudaraan sesama kita. Kalau tidak bertikai itu kan sudah sumbangsih untuk membangun negeri. Di antara kita tidak ada pertikaian, saling gemar memberi, gemar menolong, itu kan sudah turut serta dalam membangun negeri. Ya, mudah-mudahan
sedikit yang dilakukan oleh MTA sejak Ustaz Abdullah, Ustaz Sukino sampai hari ini, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh di sisi Allah dan diridhoi langkah-langkah dakwah ini oleh Allah. Sehingga tidak ada tujuan yang khusus. Tujuannya yang untuk meresmikan, mengukuhkan, mempererat hati, pertemuan hati sesama warga MTA dan merajut persaudaraan untuk sama-sama mari kita membangun negeri yang sangat kita cintai. Ya itu saja tujuan dari ke arah sana ya. Kalau dari Thayyibah walaupun sulit. Rencana juga akan ada tamu VIP, Pak. Ya, rencana ya, tetapi semuanya kan ya Allah saja. Mengatur Allah saja. Nanti tamu VIP-nya siapa yang akan Allah datangkan ya terserah Allah saja. Kalau boleh tahu untuk yang 155 ini sebenarnya mana ini? Ini ada di 133 kabupaten dari Aceh sampai Merauke. Terus kemudian ada sekian ratus kecamatan karena ini ada perwakilan dan kecamatan. Ada apa cabang? Kalau perwakilan itu setingkat kabupaten, kalau cabang kecamatan. Kecamatan. Jadi kalau perwakilan itu di kabupaten, kota, cabang itu di kecamatan. Maka satu perwakilan bisa punya 10 cabang. Yang kecamatan ini satu kecamatan ada 2 mungkin, terus ada 1 kecamatan ada 3, bisa jadi satu perwakilan itu membawai 10 cabang. Ini dari Aceh sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ya. Mungkin untuk tantangan dakwah MTA di zaman sekarang itu seperti apa? Terutama era digital. Betul. Tantangan dakwah tidak hanya MTA saja. Semua lembaga dakwah. Tantangan dakwah bagi orang Islam yang ingin berdakwah mengambil jalan dakwah itu saya rasa sama. Tantangannya dengan kemajuan teknologi ini kemaksiatan semakin merajalela. Sekarang orang itu di rumah sendiri saja dengan setan gepeng ini itu bisa maksiat. Terus dulu orang itu kalau judi harus ke tempat judi. bawa kartu. Iya, bawa kartu, beli kartu atau apa itu? Apa? Ngajak temen berkoloni. Dadu. Nah, Harus ada objeknya. ada alatnya, ada dadunya, ada orangnya, ada tempatnya. Itu kemudian baru perjudian bisa dilaksanakan. Nah sekarang sendirian di rumah saja itu bisa judi. Jackpot, slot itu kan judi. Sehingga tantangan dakwah kita sama. Padahal yang namanya hawa nafsu ini masih mesti cocok dengan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Jalan menuju neraka itu kan cocok sekali dengan hawa nafsu. Isinya nyeneng kita. Tapi jalan menuju surga kan membosankan. Gratis. Ya gratis membosankan. Sholat, puasa, pengajian kan membosankan. Gratis tapi gak balik agak mau. Harus botul basor, menundukkan pandangan. Sedang hawa nafsu laki-laki imannya tipis melihat perempuan cantik matanya jelalatan. Kalau dalam Islam dakwah itu harus menundukkan pandangan. Sehingga sekarang tantangannya sama. Kemajuan teknologi ini ada manfaatnya juga banyak madorotnya. Madorot bisa sampai ke kamar-kamar ini dengan ada internet ini. Bukan berarti Islam menolak kemajuan ini. Islam sangat welcome, sangat menerima kemajuan zaman. Tetapi sebagian umat Islam tampaknya belum siap dengan kemajuan zaman. Kenapa kok belum siap? Karena kemajuan zaman teknologi digunakan untuk bermaksiat, bukan digunakan untuk tunduk patuh kepada Allah. Padahal potensinya untuk mempergunakan
kemajuan itu dalam ketaatan kepada Allah itu besar. Tetapi kenapa kok milik mempergunakan untuk kemaksiatan? Tantangannya itu. Yang kedua, mentalitas anak sekarang beda. Generasi sekarang mentalitasnya beda dengan dulu. Kalau sekarang ini kita mendidik misalkan anak-anak sekolah, jewer sidik itu orang tuanya juga protes. Nah, KPAI Iya, undang-undang iya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dulu jenengan-jenengan ini gebuk penggaris coklat itu pernah. Pakai yang 5 cm itu. Nah, iya, sampai patah sampai ini tidak masalah. Maka mentalitas generasi dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu dibegitukan oleh gurunya ke rumah laporan orang tua tambahin. Ditambah dia Oh, berarti kamu nakal gitu loh. digesper. Iya, digesper. Kalau sekarang dipegang kupingnya saja laporan orang tuanya sudah didramatisir sedemikian rupa. Bisa masuk bui tak? Iya. Ini gurunya saya di kuping saya dulu Cewek. sampai bunyi kraker hampir patah saya. Laporannya didramatisir. Terus orang tua laporan ke kepolisian, laporan ke KPAI, PPA, asal perlindungan anak. Tantangannya itu sekarang, bukan yang lain-lain. Sebetulnya tantangan dakwah itu sudah ada sejak di rumah kita masing-masing. Sudah ada. Juga bukan hal-hal yang lain sebagai tantangan. Tetapi justru ini, setan gepeng ini tantangan terbesar. Ini karena banyak generasi kita yang lebih menggunakan setan gepeng ini untuk kemaksiatan, untuk judi, terus kemudian untuk video, Prostitusi. ya prostitusi online. Micat. Dulu kan tidak apa? Micat. Ya. Dulu kan tidak terbayang toh Mas. Oke. Orang kalau mau prostitusi harus datang ke tempat lokalisasi. Seperti judi tadi itu tak? Ya seperti judi. Nah, sekarang loh dari kamar saja begini. Datang sendiri. sendiri. Free ongkir tak? Oh, pengalaman tuh ini. Pengalaman ini. Kemarin kan ada siswa kan SMP kelas 3 udah masuk ke cetak itu karena gaya hidup teman-temannya. Temennya dibeli punya iPad, dia harus ngikuti gaya hidup temennya, akhirnya masuk. Itu Umurnya baru 15 kan? Kemajuan teknologi lah diperparah lagi. Harusnya orang tua itu yang mengawasi anaknya. Tetapi sekarang ya tidak bisa kita pungkiri anaknya lebih canggih Kalau Pak daripada bapak ibunya, lebih canggih teknologi. Misal ketika sedang sendiri buka-buka video-video porno, begitu bapaknya datang langsung cukup satu gerakan hilang semua. Nonton luar murotal, lihat murotal, dengarkan kajian-kajian di YouTube. Nanti bapak ibunya keluar dari kamarnya kembali lagi. sidang DPR kayak gitu. Nah iya sidang DPR itu Main slot lagi. main slot ya itu ya. Yang DPR. Katanya apa itu? Cewek putih lagi. Katanya apa? Katanya game. Dia membela beralibi game, padahal itu slot. Makanya itu dengan anak-anak muda yang tahu itu ditertawakan pasti. Betul. Kebetulan yang naikin aja juga orang media juga kan lebih selektif loh orang media. Nah itulah tantangannya itu, Mas. Bukan berarti ini tidak bermanfaat. Banyak manfaatnya bagi yang bisa menggunakan Sesuai ya. Kalau porsinya. menggunakan ini dengan hawa nafsu, sisinya maksiat. Maka ada grup ghibah, ghibah jamaah kan, grup WA ngomongin aib seseorang, semua anggota grup saling berkomentar di situ. Maka usul saya, nek ada grup WA yang isinya ghibah, ganti aja nama grupnya. Namimah. Iya, grup ghibah atau pemakan bangke. Pemakan bangke. Grup pemakan bangke. Kan ghibah kalau menurut Allah seperti memakan bangke. Saudara sendiri. Ya, tantangannya ada bang kita, ada di depan kita, ada di
ruang-ruangan di milik kita, ada di kamar-kamar anak-anak kita. Tantangan dakwah saat ini. Ini sedikit belanja misalnya. Ini kan mendekati kampus pemilihan jamaah yang segitu banyaknya. Ini kan dilirik sama partai peraturan. Iya. Ini mendekati tahun ini sikap MTA sendiri seperti apa? Dan ketika nanti pemilu berjalan seperti apa? Kami rasa teman-teman kami dari jurnalis ini, dari wartawan ini sudah tahu persis, karena sudah berulang kali disampaikan. Bahkan Ustaz Almarhum itu sudah berulang kali bahwa MTA tidak akan pernah menjadi partai politik dan tidak akan pernah terlibat dalam politik praktis. Namun MTA tidak buta politik. Sebagai warga negara yang baik, keluarga besar MTA tentu akan milih, bukan golput. Kita akan milih. Tapi pilihan itu yang nanti, sehingga ada menjelang politik ini suhunya panas ini, yang monggo saja yang mau panas-panas. Pokoknya kami MTA ngaji, amalkan hasil kaji, ngaji, amalkan hasil kaji. Nah, nanti saatnya milih-milih. Saatnya milih-milih, kita tidak perlu pusing-pusing harus komunikasi politik ini enggak ada komunikasi politik dengan MTA. Namimah, memecah belah. Tetapi siapapun partai politik yang rawuh ke sini, apapun partainya, insya Allah kita terima dengan baik. Bukan berarti MTA menjalankan komunikasi politik, tetapi kita menghormati tamu, ikramu tuyuf. Siapapun tamunya yang datang, kita terima dengan baik. 3 hari tak? Iya, boleh nginep di sini 3 hari. Kalau partai-partai itu mau nginep sini 3 hari boleh, dengan syarat tentu kami sebagai tuan rumah ada aturan. Kalau partai tidak rawuh ke sini, 1, lepas semua atribut partai, termasuk mobil. Tidak boleh dengan mobil partai. Kalau pakai mobil partai, sana parkirnya 1 kilo dari gedung pusat MTA. Tak mending juga fitnah. Mobil branding. Iya, Politik tidak, identitas. tidak boleh parkir di depan gedung MTA ini. Kalau mobil partai ya boleh saja silakan, tetapi nanti parkirnya 1 kilo. Bapaknya tidak terlihat dari gedung MTA. Tidak boleh pakai jaket-jaket partai. Pokoknya datang di sini sebagai tamu kita, ya, bukan sebagai partai. Meski nanti beliau Pemimpin partai. ya pemimpin partai itu, tapi tidak boleh pakai atribut partai. Ini netral. Ya, Benar. insya Allah MTA tetap milih. Nanti kalau sudah hari pilihannya, tanggalnya, jangan bisa lihat. Warga MTA di mana-mana milih. Kita tidak golput. Tapi MTA tidak terlibat politik praktis. Kalau ada warga MTA yang nyalek, aturannya mereka sudah tahu keluar dari MTA. Gue mudah. Misalkan ya, masnya ngaji di MTA, kemudian tahun pemilu jenengan nyalek, jenengan sudah tahu, sudah biasa bahwa begitu saya daftar nyalek berarti saya harus keluar dari MTA dan tidak lagi kembali ke MTA. Kalau mau kembali, yuk silakan, tapi datang di pengajian Ahad pagi saja, tidak sebagai warga MTA. Sampai kapan? Ya selamanya. Insya Allah enggak Pak ini. Istiqomah enggak? Iya. Istiqomah. Nah, itu aturan. Oh iya. Karena mungkin ada yang tanya, lo mau apa tuh, mau nyalek kok rawlek? Jangan tanya kenapa. Masing-masing rumah punya aturannya sendiri. Iya. Dan rumah kecil kita saja kita juga punya aturan. Kita terhadap anak-anak kita juga punya aturan. Maka kalau panjenengan tanya saya kenapa MTA nggak boleh nyalek, kenapa MTA nggak boleh berpolitik praktis, ya, jangan tanya kenapa, itu aturan rumah MTA. Yang harus ditaati semua penghuni rumah itu. Ya, satu terakhir, pesan untuk peserta Silatnas besok kan ada 50.000 lebih ngumpul di Solo, ini mungkin pesannya seperti apa?
Yang pertama ya, tetap jaga akhlak. Kita ini orang Islam. Orang Islam itu ya, sebaik-baik umat itu kata Allah. Kuntum khairul ummah. Ya, kuntum khairul ummah. Tetap jaga akhlak, jaga sikap, jaga ucapan. Apa yang dilihat di sini di tempat Silatnas nanti, apa yang didengar, apa yang dirasakan bukan untuk dibiji, bukan untuk dicela, tetapi sebagai pelajaran. Ternyata saudara-saudara kita dari jauh-jauh dengan latar belakang yang berbeda, mungkin sama-sama putih bajunya, tetapi mungkin secara kualitas bahan dan lain sebagainya berbeda, karena secara ekonomi mungkin juga berbeda pula. Maka jangan pernah mencela, jangan pernah menjadikan itu kasak kusuk. Dan yang kedua, tetap sebagai tamu harus menjaga akhlak adab layaknya seorang tamu. Jangan datang ke sini kota Solo bersih, maka keluar dari Solo jangan meninggalkan kotoran sampah sedikit atau sekecil apapun. Kalau membawa makanan, nanti sesudah makanan dibuka, dimakan, plastiknya masukkan ke tasnya masing-masing, sampahnya masukkan ke tasnya masing-masing, atau kalau tasnya sudah penuh masukkan ke kantong baju atau kantong celananya masing-masing. Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu pokoknya tetap jaga akhlak, jaga sikap, jaga ucapan, jaga tindakan. Dan orang Islam itu hanya berucap, hanya berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan. Kita hanya mengucap yang baik-baik dan bermanfaat. Yang tidak baik, tidak bermanfaat, jangan diucapkan, jangan dilakukan. Termasuk buang sampah sembarangan, itu bukan sikap seorang muslim. Ya. Itu sambut ya. Ya Ustaz, terima kasih. Yes.